dipertemukan di tempat ini guna untuk mengikuti acara laporan penyelenggaraan pertanggungjawaban Bapak Kepala Desa Terong masa akhir jabatan periode 2016-2021. Mudah-mudahan kami semua yang hadir selalu dibawa nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pelindung, lindungilah kedua orang tua kami, lindungilah keluarga kami, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Lindungi para leluhur lewat anak kami, para leluhur bangsa Indonesia ini. Ampunkanlah dosa mereka. Musyawaratan desa terhadap kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan kebijakan di masyarakat, pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam waktu 6 tahun. Dan sebenarnya kinerja singkat selama masa jabatan 6 tahun di hadapan dagangan serta peternakan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, peningkatan sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan pada pagi hari ini dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggaraan akhir masa jabatan Kepala Desa Terong periode tahun 2015-2021. Pada periode pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat Alnara Timur. Beliau seharusnya sendiri hadir pada kegiatan pagi hari ini, namun karena tadi pagi para desa pulang. Hari ini ada dua kegiatan laporan, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2020 di Waiburak. Kebetulan tadi pagi Bapak Desa Waiburak sendiri yang ke Rujak untuk meminta kesediaan Waiburak, sehingga beliau mewakilkan kepada desa. Ini barangkali setiap tahun itu dilaksanakan. Gua akan menyampaikan beberapa hal singkat saja, baru 5 menit. Pertama, dasar hukum penyelenggaraan ini sebenarnya kita patok di Permendagri 46 soal laporan kepala desa. Nanti ada komunikasi atau penyesuaian itu tidak masalah. Yang berikut, LKPPD ini sebenarnya sederhananya adalah laporan pembangunan secara keseluruhan meliputi bidang penyelenggaraan kepala desa dalam perjalanan kurun waktu selama 6 tahun ini. Oleh itu, pertama saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juli. Untuk itu disajikan dalam fokus lampu mati nanti kita sajikan dalam fokus, tetapi kopiannya dibagi bisa tertampung. Agenda pembangunan kurun waktu 6 tahun dari tahun anggaran 2016-2021 mencakup 1. Pertanian, pendidikan, kesehatan, peningkatan sarana prasarana, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan arah kebijakan pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 dan seterusnya. Yang dikenal dengan Kerajaan Terong sebagai wilayah kerajaan yang menaungi Lewo yang lebih terkenal dengan sebutan Terong Jawatan, yang terdiri dari Kali Lewo Pulau, Nuki Lewo Pulau Pat, Kerok Tanah Lua, Suku Lema Lewo Pito, Gekenderang Lonegura, yang semuanya terkapar di dalam sejarah pada tahun 1958 terjadinya pembentukan Kabupaten Flores Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Titik Mana telah mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa masa jabatan periode 2016-2021, 2016 sampai 2021, baik dari pembangunan, pemberdayaan, dan lain sebagainya, itu sudah tercapai semua. Bahkan dikategorikan desa terong, yaitu desa mandiri. Maka pertanyaan saya atau usulan saya yaitu berkaitan dengan batas wilayah desa. Selama ini mulai dari tahun 2016 sampai titik akhir hari ini 2021, batas-batas desa terong ini belum terrealisasi. Maka saya harapkan kepada pemerintah desa bisa memberikan tanggapan atau saran berkaitan dengan batas desa. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada tempat dan kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengaplaus semeriahnya kepada Bapak Desa yang telah berhasil membawa desa kita menjadi desa mandiri. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian yang berikutnya, semua laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan periode 2016 dan 2021 sungguh sudah kami sangat jelas mendengarkan dengan tentang pendapatan asli desa kita. Pendapatan asli desa yang tertuang di dalam laporan pertanggungjawab ini sampai dengan periode Juli atau Agustus ini cuma mencapai 40 juta lebih, kurang lebih. Yang ingin saya tanyakan, selama sejak 2016 sampai dengan 2021 itu khusus BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, pendapatan asli desa itu apakah cuma usaha BUMDes di unit usaha PPAM saja, ataukah pendapatan asli desa itu termasuk simpan pinjam perempuan atau gue, atau termasuk jual beli beras itu, atau termasuk jual beli hasil kacang tanah atau asap. Jika memang Nanya hari ini, alhamdulillah ini adalah sebuah bentuk kepedulian kita dalam proses untuk penyelenggaraan pemerintah desa masa akhir jabatan. Yang pertama saya menjelaskan kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf, bahwa kenapa sampai dengan dari tahun 2006 kilometer itu kenapa sampai dengan saat ini belum terrealisasi, bahwa pada tahun 2017 kemarin itu kami terorganisir di tingkat kabupaten dengan program pemetaan batas desa, semua desa yang ada di kecamatan, ada di desa yang ada di Kabupaten Flores Timur secara umum, terkhusus untuk proses tersebut, dengan masing-masing desa sudah menganggarkan kaitan dengan pemetaan batas desa secara elektronik. Dalam perjalanan kami juga sudah komunikasikan dengan rekan-rekan kepala desa yang ada di Terong Kiwawatan untuk sebenarnya kami duduk bersama di satu titik, yaitu di Terong.
dalam perjalanan dari tingkat kabupaten, semua yang kami rencanakan semua di April itu tidak terlaksana. Karena tingkat kabupaten kerjasama dengan pihak Dikti atau pihak Bandung tidak salah waktu itu, programnya itu tidak terlaksana. Maka sampai saat ini semuanya belum, termasuk desa-desa kita yang ada di atas, karena harus tahu sama-sama dulu di satu titik untuk kita membicarakan kaitan dengan batas pelayanan administrasi desa. Maka hal ini belum kami tempuh karena konteks daripada pemetaan itu yang sudah diambil alih oleh kabupaten, tapi dalam perjalanannya tidak terlaksana. Mungkin ini kronologis daripada penentuan pemetaan batas desa, dan mudah-mudahan dalam penentuan itu juga harus terkoordinir secara utuh di tingkat orang tua, supaya pokok mari hama supaya nanti dalam pelaksanaannya tidak selaku pemerintah tinggal melaksanakan sesuai dengan keputusan yang mereka lakukan. Atas dukungan apresiasinya. Yang disentil kaitan dengan pendapatan 40 juta itu mungkin Pak Usman mungkin membaca hanya 1 tahun anggaran, tapi mari kita lihat di setiap tahun anggaran itu yang namanya pendapatan usaha desa itu adalah pendapatan. Jadi kalau kita lihat per tahunnya itu kisarannya 40 bulan tadi. Jadi untuk pendapatan desa di setiap tahun anggaran pada tiap usaha desa itu adalah merupakan penghasilan yang bersumber dari pendapatan desa. Yang terakhir tahun ini 2021 adalah 46 juta, itu pendapatan. Sumber pendapatan itu dalam muatan APBDes masih kita tuang dalam pendapatan air minum desa dan lain-lain. Sementara yang tercover di dalam BUMDes, pengelolaan BUMDes, kategori pendapatan itu adalah kita pakai kalkulasi kurang lebih, hitungannya kurang lebih. Apakah target yang kita pasang itu, umpamanya contoh 100 juta, realisasi 100 juta apa tidak, itu adalah target yang kita tuang dalam dokumen. Dalam pelaksanaannya apabila tidak sesuai dengan target, maka kita majukan sesuai dengan target di saat perubahan BUMDes. Untuk BUMDes, dia punya laporannya, dia tersendiri. Mari ini juga Pak Manajer juga karena kondisi keluarganya juga tidak sehat. Sebenarnya beliau hadir untuk menggambarkan ini, tetapi masih punya waktu di bulan Desember nanti, karena kami harus menyampaikan laporan akhir di bulan Desember. Itu nanti BUMDes harus menggambarkan itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Usman. Pendapatan lainnya yang dikelola oleh BUMDes, salah satunya adalah simpan pinjam di bidang penjualan beras dengan sembako dengan hasil bumi lainnya akan dijelaskan oleh BUMDes. Kami pada saat laporan pertahunan itu kami hanya mengambil besarannya pendapatan pada tahun itu. Contoh tahun 2020 kemarin pendapatan BUMDes sebesar 38 juta sekian. Itu penjualan, khusus penjualan beras dari bulan Juli sampai Desember untuk tahun anggaran 2020 kemarin. Untuk tahun anggaran 2021 ini beliau belum menyampaikan itu, bahwa untuk 2021 dari Januari sampai Juli itu pendapatannya kurang lebih sudah 50 juta. Itu khusus beras. Untuk beras pendapatan dari Januari sampai Juli itu disampaikan kepada saya kemarin, karena mereka harus rekapitulasi secara utuh. Nanti laporan pertanggungjawaban itu mereka langsung melaporkan kepada masyarakat. Sudah terakomodir di kabupaten, namun
dikomunikasikan dulu dengan kepala desa tetangga seperti Desa Lamahala, Bapak Kepala Desa Bilal, dan Bapak Kepala Desa Beloto. Namun semuanya sudah direalisasi, namun terkandas di kabupaten. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Yusuf, mungkin penjelasan ini mungkin kurang pas, saya berikan waktu untuk berikan tanggapan. Sudah, oke. Kembali kepada Pak Usman Lili. Pertanyaan tadi sudah dijawab tentang pendapatan asli desa sekitar 46 juta, tentang air minum dan lain sebagainya, pengelolaan BUMDes dan BPAN yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kepala Desa tadi. Mungkin saya kembali kepada Pak Usman Lili, mungkin sekian penjelasan tadi mungkin belum menyentuh atau kurang pas, saya berikan waktu untuk berikan sanggahan. Mungkin saya ini sedikit. Oh iya, kami persilakan. Jadi terima kasih atas penjelasan Bapak Desa terkait dengan PAD tadi, bahwa kedepannya nanti bulan Desember di laporan pertanggungjawaban itu sebaiknya PAD itu apa saja, dari unit usaha air, dari hasil jual beli beras, dan dari hasil jual beli alas pertanian itu. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Usman Lili yang sudah memberikan sanggah terbaru tentang kaitan PAD. Kemungkinan Bapak Kepala Desa saya berikan waktu untuk menjawab sanggahan dari Pak Usman Lili. Kepada waktu saya silakan. Baik, ini yang respons. Jadi tolong kita ini nanti kita ikuti secara sama-sama dalam pengelolaan selama BUMDes itu dikelola air minum. Terus terang iuran air minum yang desa sekarang kami pemerintah ambil alih, karena kami sudah melihat BUMDes sekolah geraknya sudah cukup jauh, sudah cukup besar. Maka untuk iuran air minum ini kami di pemerintah handle sementara. Nanti di semuanya itu akan kita alihkan kembali ke BUMDes, karena itu tempatnya untuk dia kita kelola kaitan dengan pendapatan asli desa kita kejar. Sampai di pelabuhan apa semua itu akan dikelola oleh BUMDes. Karena itu organisasi yang sudah kita bentuk, badan usaha yang sudah kita bentuk, dan dia akan mengejar PAD kita. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita dengarkan dengan saksama. Saya membacakan berita acara hasil musyawarah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan periode 2016-2021 dengan nomor surat 021-BPD-8-2021. Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021, bertempat di aula kantor kepala desa, telah dilaksanakan musyawarah laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa akhir masa jabatan periode 2016-2021 yang dihadiri oleh Bapak Camat Adonara Timur, Kepala Desa, unsur perangkat, BPD, dan seluruh masyarakat Desa Terong daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi 1. Laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa akhir jabatan periode 2016-2021. B. Pimpinan musyawarah dan narasumber. Pimpinan musyawarah Amir Hamzah selaku Ketua BPD, notulen atas nama pribadi Wahid Usman selaku Sekretaris BPD, narasumber Amir Hamzah Aziz selaku Kepala Desa Terong. Setelah dilakukan pembahasan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir jabatan periode 2016-2021, selanjutnya seluruh peserta musyawarah memberikan tanggapan dan usul saran dan menerima secara aklamasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan periode 2016-2021. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Terong pada tanggal tersebut di atas, Ketua BPD Amir Hamzah, notulen rapat Wahid Usman. Selanjutnya saya sarankan kepada Ketua BPD untuk memilih siapa saja yang mewakili untuk menandatangani berita acara pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Nanti waktu diskusi. Jadi yang pergi sholat silakan sholat, yang masih tinggal di sini bila bisa